Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Pak Sigit. Di grup saya lihat kok saya mencatat baru 7 orang ya. Apa betul? Atau saya yang salah? Siapa yang belum kirim? Mohon izin Pak Sul, Pak. Sul kemana? Dia nggak ada juga orangnya di sini sekarang ya. Kayaknya di room besar juga tadi nggak ada muncul dia. Sepertinya terlambat mungkin Pak. Ya, di room juga belum ada dia. Ini catatan buat saya nanti yang seperti itu. Kita masih waktu saya sangat terbatas dan memang kita dibatasi waktunya 2 jam pelajaran untuk saya memberi masukan ke 7 yang sudah masuk. Berarti untuk Pak Sul, mohon maaf saya harus silahkan niru yang lain saja. Saya tidak akan bahas nanti. Kita ketemu sedikit-sedikit. Tunggu, sebelum saya bahas, Anda sudah download tuh itu tugas yang di tanggal 7 kalau nggak salah. Saya lihat di grup ada itu. Ya, sudah dapat kan? Jadi nggak usah membuat yang panjang-panjang, nggak usah membuat yang aneh-aneh, ikuti itu saja. Kalau kamu ikuti itu gampang itu. Jadi jangan niru punyanya orang lain, apalagi yang angkatan tahun sebelumnya, karena berbeda. Ya, jadi khusus untuk tahun ini itu berubah semua. Nah, masih ada beberapa kalimat itu pasti copy paste dari yang angkatan sebelumnya. Saya dapat kata-kata seperti itu. Oke, nanti saya koreksi aja kalau ya. Jadi nggak usah silakan lihat itu yang di penugasan saya itu sudah web formatnya. Kamu tinggal isi yang merah itu, yang hitam pakai saja. Kan saya bilang gitu kemarin ya. Nah, kemudian gunakan kalimat. Kalau mau itu cepat itu nanti nggak terlalu banyak ngarang. Yang penting bahannya ada. Visi misi nanti di bab 1. Mungkin saya sekarang kemarin ada yang tanya bab 1 dikerjakan nggak? Belum. Jangan dulu. Ini justru saya fokus di kegiatan dulu. Nah, kegiatannya sudah bagus rata-rata hanya hampir semuanya. Kok kemarin saya bilang ada 3 ya. Persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Betul begitu ya? Ya, tapi jangan juga bikin kegiatan itu gitu loh. Itu unsurnya berarti ada 3 itu lah. Silakan Anda baca lagi di itu minimal 3, lebih dari 3, bukan minimal, lebih dari 3 kegiatan. Nah, kalau cuma itu kan cuma 3. Nah, kalau Anda cuma biar persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi cuma 3, nggak lulus nanti karena kegiatannya lebih dari 3. Sehingga nanti secara umum di pelaksanaan jangan bunyi pelaksanaan, nama pelaksanaannya apa? Misalnya membuat alat bantu penyuluhan, itu bagian di pelaksanaan. Bunyikan di kegiatannya membuat alat bantu penyuluhan. Nah, gitu ya di pelaksanaannya. Kemudian setelah membuat alat bantu, mungkin ada yang gampang, ada yang susah alat bantu itu kan. Contohnya leaflet, Anda menganggap leaflet itu mudah tidak? Kalau mudah itu jadikan tahapan. Membuat lagi misalkan kartu apa, kalau itu mudah jadikan tahapan. Tapi kalau susah, contohnya membuat video tutorial, Anda menganggap video tutorialnya itu bobotnya nanti tinggi, itu bisa jadi tahapan, bisa juga jadi kegiatan. Sehingga pelaksanaannya nanti membuat media penyuluhan itu bisa pembuatan leaflet, membuat media penyuluhan berupa media cetak. Nah, itu pelaksanaannya atau tahapannya itu adalah membuat leaflet, membuat ini, yang semua berupa cetak. Membuat media penyuluhan berupa audiovisual. Nah, nanti membuat skenario, melakukan syuting pengambilan gambar video, mengedit gambar sampai mengupload atau menyebarkan kemana. Itu contohnya kalau baru yang pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan penyuluhannya atau sosialisasinya. Sehingga pelaksanaan bisa dipecah 3. Itu secara umum ya. Oke, itu secara umum seperti itu. Terakhir, monitoring evaluasi digunakan untuk mengevaluasi apakah selama 1 bulan saya bekerja nanti ada kemanfaatannya enggak, sampai di mana kemanfaatannya. Kalau tadi mengatakan misalnya kurangnya tingginya kasus misalnya tingginya kasus DM, kemudian solusinya Anda melakukan sosialisasi, berarti hasilnya nanti di monitoring evaluasi sudah disebarkan ke berapa orang, kemudian orang yang sudah kita kasih tahu itu apakah sudah paham atau tidak. Kalau misalnya pendampingan minum obat, PMO itu apa? Pendampingan minum obat ya? Apa? Maaf Pak, pengawas minum obat Pak. Oh, pengawas minum obat. Tak kira pendampingan. Kalau begitu jangan dulu di ya. Oh, enggak apa-apa. Di situ singkat enggak apa, tapi di pendahuluan nanti jangan disingkat. Dipanjangkan dulu baru dalam kurung PMO. Nah, kalimat pertama itu yang singkatan-singkatan, di pendahuluan nanti harus dijelaskan pendampingan minum obat dalam kurung PMO. Nah, baru berikutnya boleh pakai PMO terus. Nah, tapi jangan langsung singkatan ya nanti. Nah, jadi misalnya pendampingan minum obat, ya, Anda kan berarti
kalau akan membangun atau menunjuk pendampingan berarti kan harus punya data, mengumpulkan data pasien, mengumpulkan data keluarga pasien. Jadi tahapan kegiatan semua tinggal dimasukkan kegiatan apa nanti ya. Oke, lah rumusan kalimat yang simple saya coba saya share punyanya yang pertama ngirim si kalau nggak salah Wika kalau nggak salah. Ini simple, ada orangnya nggak? Wika ada ya. Ntar saya share ya. Jadi meskipun secara garis besar saya mencoba untuk membaca. Oke, jadi ini mungkin yang sesuai dengan contoh dan simpel kalimatnya. Dari bab 2 ini enggak usah, kalau mau dikata-katai boleh. Secara garis besar nilai dasar aparatur sipil negara adalah sebagainya pada tabel berikut. Nah, boleh seperti itu. Kalau mau dikata-katai dikasih narasi di atas tabel, kalau mau ditambahkan ya. Ringkasan dari mata pelatihan, ringkasan dari nilai-nilai dasar aparatur sipil negara atau ASN dapat dikembangkan pada tabel berikut. Kalau mau ditambahkan, kalau tidak apa-apa, gini juga langsung. Nah, contohnya, nanti silakan yang lain niru yang ini saja susunannya. Kemudian kedudukan dan peran ini, kalau mau yang lain kok panjang-panjang ya. Kalau bisa singkat, simpel saja. Yang maksimal manajemen ASN 1 halaman maksimal, syukur bisa setengah halaman. Kemudian smart ASN juga ada lagi. Yang ini yang kayaknya masih panjang, bukan panjang, masih ada yang smart ASN-nya, poinnya, pentingnya smart ASN di mana itu belum kena. Ini masih ringkasannya masuk umum sekali. Coba cari poin-poinnya saja smart ASN. Ya, silakan nanti cari di modul, rasa di ringkasan-ringkasannya itu. Di kalimat analisis isu cukup seperti ini bagus ini. Identifikasi isu dalam proses pengkajian atau pengamatan atau apa di tempat tugas Anda di RS Tambu didapatkan beberapa isu sebagai berikut, langsung tulis 1 A B C, tulis tuh. Nah, kemudian dari hasil ini kan identifikasi A B C ini. Setelah itu dengan beberapa masalah tersebut di atas kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode untuk mendapat prioritas, tambahkan begitu. Ya. Oke, jadi silakan ditambah ya Wika dan yang lain-lain nanti silakan nyimak ini. Dari beberapa masalah tersebut di atas kemudian dilakukan analisis menggunakan metode APGL untuk mendapatkan isu prioritas. Tambahkan begitu. Sini di belakangnya sini. Nah, setelah ini di belakang untuk mendapatkan isu prioritas masuk kesimpulannya. Setelah dilakukan analisis dapatkan bukan isu prioritas berarti jadi masalah. Prioritas masalah dibalik ya. Prioritas masalah atau isu yaitu belum lengkapnya identitas pasien di ruang inap kelasnya. Ini kalimatnya sama persis dengan yang tertulis di tabel. Jangan dibeda-bedakan, harus copy paste saja. Oke, coba yang lain nanti buat seperti ini ya supaya simpel, jangan jangan terlalu panjang narasi di atasnya sehingga kita hanya apa ya tambahan cuma mempertebal saja enggak. Setelah ketemu yang prioritas, baru dilanjutkan dengan identifikasi penyebab. Oke. Oke. Jadi di sini nanti sama ini copy paste yang ini juga sama ada isu yang prioritas tadi, kemudian dicari penyebabnya apa. Penyebabnya masih yang negatif semua. Nah, benar ini ya. Nah, kemudian dari semua penyebab ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ditulis semua di kolom penyebab masalah, dicari pemecahannya, gunakan awalan me. Nah, ini sudah seperti ini, menggunakan me. Jadi singkat, mengedukasi, melakukan pengadaan. Kalau stok gelang habis, bukan melakukan pengadaan barang lah, melakukan apa Anda yang lakukan kira-kira. Stoknya habis, supaya ada kira-kira apa ya? Gelang itu bisa nggak dibuat sendiri itu kalau tidak harus menunggu, itu bisa nggak perawat buat sendiri? Selama ini sih biasanya pakai yang sudah jadi, Pak. Nah, ya misalnya saya sudah jadi kan habis nih. Masalahnya kan penyebabnya kan habis. Kalau habis, perawat boleh nggak membuat sendiri versi dia gitu, yang mirip gitu?
Gimana pengalamannya? Nah, sejauh ini belum pernah bikin sendiri sih Pak, karena kan kalau gelang identitas Kalau pasien itu ada kriterianya, dia harus tahan air, oh tidak itu, ini ada sobek. persyaratan khusus. Nah sekarang Iya, selama ini kalau habis yang Anda lakukan mengadakan ini bagaimana maksudnya mengadakan itu? Kamu mengusulkan, meminta, mengapa? kalau mengusulkan itu tuh nanti untuk di poin 3 Pak. Kalau di poin 2 ini mungkin kami kayak punya anggaran kas yang bisa untuk penyetokan sendiri dulu untuk sampai ada penggantian Anggaran kas dari mana? Anggaran kas dari mana itu? Nih. kas ruangan Pak. Oh, kas ruangan ada sendiri kas ruangan. Iya, biasanya ada Pak. Jangan sampai nanti kok ruangan mengelola dana sendiri. Apa yang harus dilakukan ya kira-kira yang kayaknya nantinya melanggar aturan jadinya kalau seperti itu. Karena tidak boleh ada pihak lain yang mengelola kas. Kas itu hanya dikelola oleh bendaharawan. Kalau kita bicara di organisasi pemerintahan kantor itu nggak boleh itu ada taktis yang namanya taktis itu penyimpangan itu. Jangan munculkan seperti itu meskipun faktanya banyak yang menggunakan taktis tapi sebenarnya sebuah penyimpangan yang kalau ditemukan itu bisa dikatakan kita salah, berpotensi untuk melanggar hukum itu. Apa ya solusinya kalau jadi nggak pernah kejadian nggak kamu di situ Vika? Sekarang ini kan kebetulan kita ini belum ada yang pernah bertugas Pak. Jadi setelah kemarin beberapa kali ketemu sama mentor dan perawat di sana, katanya ya kalau stok gelangnya habis ya udah mereka nggak pakai gelang, sedangkan nggak pakai gelang. Iya, nah ini yang harus Anda punya ide kreatif ini untuk menemukan. Kalau padahal itu kan misalnya apa yang Anda bisa lakukan untuk mempercepat dapat gelang. Ya. Karena itu tadi gelangnya tidak boleh dibuat sembarangan, ternyata ada persyaratannya. Sementara habis, nggak mungkin nggak pakai, karena kalau nggak pakai berarti nggak memenuhi standar pengadministrasian pasien nanti kan jadinya. Apa kira-kira ide Anda supaya cepat mendapatkan lagi yang sesuai dengan standar itu? Ya, apa kira-kira? Ya, jadi itu harus saya dapatkan itu. Apa kira-kira? Ada nggak? Ayo teman-teman yang di rumah sakit pengalamannya apa kira-kira seperti itu? Ada nggak? Karena apa? Di dalam kita memilih alternatif solusi, kita harus bisa menemukan cara-cara yang baru, ide-ide yang kreatif untuk supaya masalah itu bisa teratasi. Jadi jangan hanya sekedar menjalankan seperti biasanya, tapi Anda harus temukan. Apa ya? Coba nanti temukan cara itu ya. Jadi jangan hanya kemudian mengadakan ya. Nah, apa solusinya? Anda melakukan percepatan untuk mendapatkan, karena nggak mungkin tidak pakai. Kalau tidak pakai berarti nanti sama dengan pengadministrasian dari pasien jadi tidak bagus lagi. Itu yang justru Anda mau perbaiki. Nah, coba nanti tanya-tanya ya komunikasi ya. Kan kita masih ada lagi apa yang harus dilakukan. Kemudian memberikan gelang identitas serta stiker, tidak adanya penanda pasien dengan gelang khusus, memberikan gelang identitas, stiker, dan papan nama. Nah, sekarang gelangnya tadi di atas nggak ada, kemudian yang ke papan nama, stiker ini harus disiapkan atau bisa buat sendiri? Biasanya disiapkan Pak. Kalau tidak cukup, bisa buat sendiri nggak? Seperti gelang tadi kan nggak bisa berarti karena ada persyaratan khusus. Bisa sih kalau kayak untuk cetak sendiri itu bisa Pak. Nah berarti Anda bisa memberikan gelang. Kalau seandainya tidak ada kan bisa membuat toh. Nah ini bisa jadi ini jadi kegiatan ini membuat stiker, membuat papan nama karena tidak harus nggak hanya sekedar memasang, tetapi Anda bisa buat jadi kegiatan, nggak bisa ini. Nah. Berarti dibikin membuat stiker gitu Pak? Ya, kalau memang dibutuhkan, kalau kurang, kalau stoknya habis terus Anda bisa bikin kan? Kalau kan boleh, kecuali gelang tadi nggak boleh katanya harus ada standar khusus bahan-bahannya. Nah, itu yang harus menemukan cara apa supaya cepat dapatkan gelang kalau habis. Nah. Kemudian penerapan SOP, SOP-nya sudah ada? SOP-nya masih harus diperbaiki sedikit Pak. Oh, kalau saya perbaiki, berarti bukan mensosialisasikan berarti di sini.
penerapannya belum maksimal, berarti perlu pengkajian ulang dan pengkajian SOP lagi, dikaji lagi, siapa tahu ada. Jadi bukan hanya kalau mensosialisasikan berarti sudah benar, Anda tinggal mau terapkan. Kalau kurang benar berarti Anda mengkaji ulang SOP, kemudian mensosialisasikan, tambahkan lagi. Nah. Catat yo, aku nggak sempat perubahannya. Nah, ini gagasan ini sebetulnya nggak usah bikin, ini kan rangkuman kegiatan jadinya. Kalau mau gagasan itu sebenarnya mempositifkan, belum adanya identitas pasien di ruang rawat inap, berarti gagasan itu memasang identitas pasien di rawat inap dengan melakukan dengan cara apa begitu dia. Kalau mau ditulis, tapi kalau tidak ditulis juga nggak apa-apa ini kalau nggak salah di contoh saya nggak ada sekarang. Karena apa? Banyak yang hanya menulis kegiatan gagasannya ini. Jadi tidak, kalau mau ditulis tulisannya gagasannya ya, berarti mempositifkan saja yang masalah itu. Kalau isunya adalah belum lengkapnya identitas pasien, berarti gagasannya adalah melengkapi identitas pasien dengan melakukan dengan cara ya apa? Misalnya kayaknya ini dengan cara melengkapi sudah melakukan sudah. Jadi melengkapi identitas pasien di ruang rawat inap, begitu saja jadinya solusinya itu di gagasan pemecahan isunya. Makanya nggak mutlak ini nggak ditulis juga nggak apa-apa, langsung kegiatan. Nah ini yang saya maksudkan. Kemarin memang saya bilang kegiatannya ada 3, itu unsurnya kelompoknya 3 itu, tapi jangan 3 karena coba dilihat di penugas itu lebih dari 3 kegiatan. Nah, jadi kalau ada cuma 3, nanti suruh ulangi lagi nih sama penguji nanti. Oke, persiapan itu berarti Anda mau memasang gelang pasien, mau memasang identitas pasien. Itu persiapannya. Apa nama persiapannya? Persiapan pemasangan, misalnya persiapan pemasangan identitas pasien. Itu nama kegiatannya kan. Konsultasi ke mentor lagi, kemudian mengumpulkan data apa, ini data apa ini. Nah, sebutkan, data itu banyak, mengumpulkan data identitas pasien misalnya begitu ya. Nah, kemudian observasi ke lokasi ruangan rawat inap untuk mengidentifikasi, sebenarnya bukan observasi, mengidentifikasi. Ya, karena observasi dalam rangka mengidentifikasi ya. Kira-kira gitu Wika, kira-kira. Nah, berarti tulis saja mengidentifikasi, yang bisa mengumpulkan data pasien, B-nya, kemudian C-nya mengidentifikasi kelengkapan identitas pasien di ruang rawat inap. Itu aja dia. Itu persiapannya. Nah, dan pelaksanaannya berarti dari hasil identifikasi kan Anda tahu, oh yang kurang gelang sekian, yang kurang ini sekian, yang kurang ini sekian, kan bisa ditahu hasilnya. Kamu tindak lanjuti dengan pelaksanaan. Berarti pelaksanaannya apa yang kamu kerjakan? Misalnya pemasangan stiker, pelaksanaannya. Nah, ini tentu sekarang pengalaman selama ini di ruang rawat inap itu banyak pasiennya. Fakta yang terjadi sekarang, berapa banyak kira-kira Wika? Gimana Pak? Pasien yang di ruang rawat inap selama ini pengalaman yang Anda lihat berapa orang? Berapa pasien? Kalau sejauh saya observasi ke sana, yang pertama itu ada sekitar 5 orang, terus yang terakhir kemarin ada. Nggak banyak ya berarti ya, nggak banyak ya, masih Pratama soalnya ya. Total bed kan kalau ruang rawat inap itu baru 1 Pak yang beroperasi, 2 dengan kebidanan, tapi kan ranahnya kita memang khusus untuk perawatannya. Yang perawatannya kan kerjamu perawat. Kapasitas bed itu sekitar 15 sampai 17. Tapi biasanya yang sering terisi cuma paling banyak 10. Tapi katanya sih di sana itu musiman, kalau pas lagi kayak diare, DBD itu full. Yang itu ceritanya kemarin yang di kelompok ini ya, yang diangkat banyak sekali, yang dibagi-bagi permasalahan itu yang sini ya? Ya, sini ya, betul ya? Oh ya, itu loh. Berarti kalau kamu mau kerjakan yang umum, temanmu juga mau ambil itu. Jadi kamu spesifik dikasih yang ini gitu sama mentornya ya. Oke ya. Karena saya pikir ada masalah lain kalau semua ngambil nanti double. Iya Pak. Ya nggak apa-apa, kamu tentang ini identitas nih. Kalau begitu berarti
observasi ini mendata kebutuhan identitas pasien diganti betul C. Nah, yang kegiatan kedua pelaksanaannya kamu tulis misalnya membuat apa langsung jadi satu aja, membuat kelengkapan perangkat kelengkapan identitas, jadi membuat apa selain gelang apa tadi, stiker sama papan nama pasien, papan di bed. papan nama. Nah, membuat itu sudah dibuat, sudah ada, tetapi kamu harus ngisi ataukah sudah ada formatnya selama ini? Untuk yang Papan nama bed pasien itu belum ada, Pak. Nah, itu berarti kamu bisa membuat pelaksanaannya. Oh iya. Ya, berarti kamu membuat papan nama pasien. Jadi kegiatan pelaksanaan untuk kegiatan yang kedua jadinya tuh kan yang pertama tadi persiapannya sudah tadi persiapan pelaksanaan pemasangan identitas pasien. Di kegiatan 1, kegiatan 2 jadi pembuatan papan nama pasien. Nah, sehingga nanti kalau membuat papan nama pasien apa langkah kerjanya? Karena pasien cuma 5, lah mungkin bisa mandiri, kamu nggak usah pakai dana lagi kalau itu. Nah, jadi coba kan tidak semua, kalau pasien cuma mudah-mudahan kasusnya nggak banyak ya, pas selama kamu 1 bulan itu pasti cuma gitu kan, bisa bikin dari apa biasanya dibuat yang Anda pernah lihat? Kalau yang biasanya itu kalau yang segi ekonomisnya ya Pak. Ya yang penting standarnya. Bikin formatnya dulu, untuk nama, nomor rekam medis, terus dokter penanggung jawab itu di print pakai kertas yang agak tebal begitu, terus kertas di kantor ada nggak? Di rumah sakit ada nggak kertasnya? Ada, berarti kan nggak perlu modal, tinggal kamu kerja saja. Iya, nah, ya kan? Nah, jadi pembuatan papan nama, pembuatan papan identitas pasien itu jadi kegiatan kedua. Nah, jadi berarti kamu nanti mengumpulkan bahan, kemudian membuat format, mencetak, sampai memasang di bednya. Itu jadi tahapan kegiatannya. Tahapannya, oh iya Pak. Ya. Oke, setelah tadi gelang nggak mungkin buat. Stiker sudah ada belum? Stiker belum ada. Nah, itu bisa jadi satu kegiatan lagi, pembuatan stiker, pembuatan identitas pasien, pembuatan stiker identitas pasien. Tadi pembuatan papan nama identitas pasien. Jadi kegiatan, jadi pelaksanaannya jadi 2 sudah kan? Membuat stiker dan membuat papan identitas. Mulai dari merancang sampai memasang tahapannya. Berarti tahapannya itu mulai tahapan itu tuh misal dari runtutan kegiatannya yang dari misalnya pembuatan stiker, membuat desain dulu, terus habis itu iya. Jadi sekali lagi, kemarin kalau nggak salah saya jelaskan, tahapan kegiatan itu mirip dengan langkah kerja. Ya, jadi langkah kerja mirip dengan itu. Nah, jadi kalau membuat stiker, langkah kerjanya apa? Kamu mendesain dulu. Kemudian setelah mendesain, kemudian mencetak. Habis mencetak, kamu kan memasang, menempel di bed pasien, misalnya begitu. Atau ditempel di mana itu stikernya itu? Di ID pasien. Nah, itu contohnya. Tahapan kegiatannya ada 3 di pembuatan stiker tadi. Pemasangan stiker atau pembuatan stiker silahkanlah. Nah, kemudian cetak, memasang. Begitu juga pada saat pembuatan papan identitas pasien kan begitu juga. Mendesain, kemudian membuat, mencetak atau mengapa ya? Kalau apa nama dicetak atau dibuat atau di apa itu nanti Pak. Baru dipasang juga kan sudah 3. Nah, baru terakhir yang di monitoring evaluasinya, nggak apa-apa monitoring, melakukan pemantauan pemasangannya, apakah sudah dipasang hari ini, besok jatuh hilang atau apa, kan kamu perlu pantau lagi kan. Itu jadi memantau kelengkapan pasien dan mengevaluasi kemanfaatannya sampai memperbaiki atau menyempurnakan apabila ada yang masukan dari saran teman-teman atau gimana yang itu monitoring evaluasi. Sehingga jangan evaluasi saja, monitoring evaluasi lah. Kalau evaluasi cuma terakhir. Tapi kalau monitoring evaluasi sepanjang hari ini kamu pasang, besok kamu lihat, itu namanya memonitor. Bagus tidak dipasang itu dievaluasi namanya. Sehingga saya sering menggunakan kalimat monitoring evaluasi. Jangan hanya evaluasi, kecuali guru. Guru itu bisa evaluasi saja karena apa? Ujian akhir itu evaluasi. Berarti dibuat monitoringnya satu sendiri, terus evaluasinya sendiri gitu Pak? Tidak, jadikan satu kegiatan.
Jadikan satu monitoring kegiatan evaluasi. aja. Monitoring evaluasi. Jadi kegiatannya memonitor kelengkapan apa? Identitas pasien. Nah, kemudian memperbaiki apabila ada identitas pasien yang rusak atau yang hilang, misalnya toh. Kemudian ketiganya, tahapan kegiatan 3 mencatat apa? Mencatat hasil, menyusun laporan monitoring evaluasi. Sehingga nanti selama 1 bulan maka terjadi kejadian apa saja. Kamu kan monitoring ada laporannya. Jadi tanggal sekian ada yang rusak sekian, sehingga kamu punya kesimpulan bahwa selama sekian minggu kira-kira sudah terpasang berapa, yang rusak berapa, yang diganti berapa. Nah, itu kan jadi menyusun laporan monitoring, bukan laporan aksi, bukan laporan aktualisasi loh ya, tapi monitoring. Laporan kegiatannya. Ya, laporan monitoring, bukan laporan kegiatan, laporan hasil monitoring aja. Ya. Nah, jadi tahapan kegiatan monitoring evaluasi yang keempat ya, tahapan kegiatannya melakukan monitoring kepada pasien, monitoring kelengkapan identitas pasien, perbaiki, menambah atau memberi yang rusak, identitas yang rusak. Kemudian yang ketiga menyusun laporan monitoring. Nah, itu ya. Oke. Nah, nanti dirinci lagi ya. Terus ke minggu 1-2 begini kalau nggak salah ya, dilihat lagi di contohnya itu bulan apa. Nah, ini real kamu lihat jadwal aktualisasi nanti bulan berapa, minggu ke berapa sampai minggu ke berapa. Nah, oke, lihat jadwal kan waktunya 1 bulan. Ujian kita tanggal berapa? Ujian 02. Ujiannya tanggal 14 Juni. Berarti di sini nanti 14 Juni itu minggu kedua. Berarti mulainya karena bulan Juni minggu ketiga, berarti yang pertama ini. Ya gitu. Jadi ini sudah real. Meskipun masih kasar per minggu karena masih alternatif, masih tentatif ya. Nah, berarti yang berikutnya minggu kedua ini kamu ganti dengan bulan Juni minggu keempat jadinya ya. Ini kan bulan Juni minggu ketiga mulainya. Kemudian minggu kedua kamu ganti jadi bulan Juni minggu keempat. Kemudian yang berikutnya ini berarti yang minggu ketiga ini kamu ganti menjadi bulan Juli minggu pertama sudah. Nah, begitu ya. Untuk semuanya juga begitu ya, nanti di dalam penjadwalan saya nggak akan ulangi lagi tentang penjadwalannya. Jadi penjadwalan ini bukan minggu 1, minggu 2. Contohnya coba kalau dilihat bulan apa, bulan titik-titik, minggu keberapa. Sesuai dengan jadwal kita nanti aktualisasi itu. Jadwalnya tanggal berapa. Nah, yang dirinci ini boleh seperti ini boleh, cukup kegiatannya saja juga boleh. Ini masih tentatif semua ini. Ini angan-angan kita, sehingga kita punya bayangan nanti target yang harus kita kerjakan pada minggu pertama pelaksanaan atau minggu ketiga bulan Juni itu ini punya target kita. Oke, gitu ya. Wika, catat sudah, perbaiki. Setelah diperbaiki, kemudian saya minta share apa ya di upload tanggal berapa ya? Tanggal 7 kalau nggak salah ya. Untuk bab 2 ini. Ini Pak. Nah, tanggal 7 kan diupload duluan ini. Khusus bab 2. Ya. Jadi khusus bab 2 saja, tolong yang sudah diperbaiki nanti seperti yang sudah saya tanggal 7. Nah, ini khusus bab 2 tok. Jadi bab 1 jangan dulu. Karena bab 2 harus disempurnakan, nanti pada saat pertemuan berikutnya saya akan lihat lagi, kirim lagi setelah diperbaiki. Dan kalau yang sudah diperbaiki saya nggak perlu kirim lagi ke grup, saya sudah lihat di LMS, nanti saya bisa buka. Baru ditindaklanjuti dengan saya penjelasan untuk mengisi ke nyambung nanti. Oke. Ya, oke. Untuk Mika sementara itu saya lanjutkan. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain? Iya, saya Pak. Silakan, ya. Berarti setelah ini kan sudah Bapak koreksi semua nih punya laporan kami yang bab 2 ini. Setelah diperbaiki, kemudian besok, berarti tanggal 7 kan besok Pak, semuanya mengupload di LMS yang di bagian tugas itu ya Pak? Iya, betul. Ya, untuk semuanya ya. Jadi setelah saya koreksi, saya beri masukan hari ini,
kalau kamu masukkan yang ini kan salah semua, nilaimu rendah semua. Saya ini supaya saya akali kamu supaya nilaimu bagus. Karena saya nggak mungkin memberi nilai bagus kalau faktanya jelek. Saya juga dimonitor sama gitu loh. Makanya pertemuan dulu, saya beri masukan dulu, baru kamu upload. Dan kalau kamu upload besok masih jelek, ya terpaksa saya kasih nilai jelek kamu. Kan begitu ya. Tapi kalau bisa diperbaiki, ya saya kasih nilai bagus. Saya kan harus realistis memberi nilai itu. Nilainya tinggi karena apa? Karena bagus. Sesuai dengan contoh yang saya berikan, itu aja gampangannya. Saya berikan penjelasan ini, contohnya kerjakan, sudah itu bagus sudah nilainya. Bahkan saya nilai tertinggi 90 ke atas itu nanti sudah istimewa itu. Kalau sudah gampang saya baca, tapi kalau saya sulit membacanya itu tidak bagus buat saya. Makanya buat kalimat yang simpel, sederhana, jangan terlalu panjang, tetapi bisa dipahami oleh orang lain. Gitu, ya, kira-kira begitu nanti ya. Sekarang nggak apa-apa, saya kemarin menjelaskan juga cuma rabu-rabu cepat sekali, makanya saya koreksi dulu, karena kemarin kalau saya langsung jelaskan, kamu belum punya konsep kan. Saya mau kasih contoh satu-satu, pekerjaanmu beda-beda semua. Nggak mungkin saya menguasai semua pekerjaan itu ceritanya. Itu ya. Nah, jadi perbaiki dulu, sesuai dengan yang saran saya tadi, baru nanti diupload setelah diperbaiki. Oke, yang lain ada pertanyaan? Terkait dengan ini dulu. Jangan punya saya nanti saya akan antri sesuai dengan antrian siapa yang ngirim duluan ya saya buka duluan nanti ya. Nah, yang secara umum jelas ya sudah gitu ya. Jelas Pak. Oke, berarti yang tidak sesuai itulah kira-kira yang tidak sesuai dengan kira-kira ngikuti punya Wika saja kan punya Wika bisa dilihat di grup. Anda download kemudian Anda ikuti saja. Ya Pak. Jadi rajin-rajinlah membuka grup. Kalau nanti atau kalau LMS belum, nanti kalau yang diaktualisasi itu rajin buka LMS karena saran saya pasti di LMS semua. Karena kalau di grup nggak termonitor oleh penyelenggara. Kalau contoh begini ya, ini kan saya beri nilai bagus karena apa? Buktinya di LMS-nya sudah bagus. Saya wajar memberi nilai bagus. Tapi kalau saya mau kasih nilai bagus, tapi di LMS masa sih yang diupload acak-acakan begini kok nilainya bagus, murah banget sih Pak Sigit ini kasih nilai kan begitu nanti evaluator. Tuh ya, karena ini LMS kalau masuk di LMS yang memantau bukan cuma orang yang di room ini, bukan cuma evaluator yang dari BPSDM, sudah ke sistem sampai lembaga administrasi negara juga akan melihat. Gitu. Tugas saya mengasih tahu, kalau sudah dikasih tahu tetap begitu ya sudah, apa boleh buat kan, itu pada saudara itu ya. Gitu ya, oke saya lanjut itu yang urutan kedua, yang sudah ngirim kedua. Feli kalaunya. Nanti kalau ada yang tidak sesuai protes ya. Ini saya lihat saya urutannya yang diupload duluan di grup pokoknya. Pak, bukan Feli duluan itu siapa duluan misalnya si Bagus duluan ya silakan protes kalau memang nggak urut. Tapi yang saya lihat di grup itu Feli dulu. Feli siapa tuh? Felicitas namanya, Feli. Iya, Pak. Misalnya di situ cuma tertulis oh ya, Feli. Ya, ini ya. Oke. Jadi nanti ini itu tadi kan terlalu panjang kan ini ya. Ini saya kasih kuning ini buang saja itu karena itu sudah diringkes di tabel ini. Kalau mau Anda kasih kalimat ini aja yang pakai. Nah, seperti tadi ya, saya sarankan ke siapa Wika tadi kasih pengantar sedikit boleh. Berkala menggunakan akronim dari bla 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 bla. Yang nilai tersebut adalah ya, jadi bukan detail itu harus diganti apa ya? Adapun rincian selengkapnya dari nilai tersebut adalah itu aja mungkin jangan detail. Adapun detail dari nilai tersebut bukan detail soalnya. Nah, ini nggak apa-apa dipakai kalimat di atas ini untuk pengantar sebelum tabel. Ya. Cuma ini detailnya ini diganti aja kalimat apa. Adapun rincian mungkin tepatnya rincian ya, jangan detail. Rincian dari nilai tersebut adalah sebagai berikut, itu ya. Baru langsung masuk tabel. Jadi nanti yang kuning ini kamu hapus saja ya ini si Iya, Pak. ya. Ini dihapus saja, langsung ke tabel saja. Nah, ke tabel. Oh ya tadi Wika tabelnya nanti dikasih nomor ya. Tapi nanti nomornya ini nomor tabelnya setelah mulai bab 1, bab 2 tersusun, baru ada nomornya. Jangan dikasih dulu nomornya di sini. Ini sudah copy paste saja, pakai saja, sudah saya buatkan, nggak usah ngarang lagi. Kemudian di sini silakan tanggung jawab masing-masing, yang penting singkat, lengkap.
Ditanya oleh penguji nanti ada, karena saya nggak mengajar, saya juga nggak ngerti yang benar yang mana. Yang jelas kalau namanya ringkasan jangan sepanjang ini. Ini masih panjang menurut saya ini, harusnya lebih fresh lagi. Kemudian, nah ini yang saya kuning ini juga loh. Penjelasan ini nggak usah, belum terkait dengan manajemen asn, hilangkan semua ini. Jadi cukup seperti tadi, isu ditemukan di unit kerja UPT PKM Ogamas yaitu A, B, C, D, E gitu aja. Ya. Jadi penjelasan tentang ini terkaitnya ini nggak usah dulu, belum waktunya itu. Kemudian dengan teknik menetapkan ini silahkan kalau mau dipakai langsung tabelnya. Jadi yang saya kuning penjelasannya ini hilangkan, kemudian langsung tabelnya. Nah, ini kurangnya pengetahuan masyarakat. Ini bagaimana kalau saya sarankan ke ini saja, tingginya kasus DM saja yang dijadikan rumusan kalimat isu ini. Baik, Pak. Ya, jadi jangan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kepatuhan minum obat. Nanti sulit kamu mengukur membuat datanya tentang seberapa orang yang patuh, berapa yang tidak patuh, sulit nanti saatnya. Di pendahuluan soalnya butuh data. Nah, karena salah satu unsur penilaian daripada ketepatan kita memilih masalah adalah kalau ditunjang dengan data. Nah, kalau tingkat kepatuhan minum obat itu berarti kamu harus data. Si A patuh, si pasien 10 misalnya. Si A patuh, B tidak patuh. Terus kamu harus tahu berapa yang patuh, berapa yang tidak patuh. Tapi kalau tingginya, ini saran saya yang saya kasih kode ini, tingginya kasus DM, berarti kan sekarang ada berapa kasus di wilayah kerja itu. Kita aja kan Ya, jumlah orang yang menderita DM yang berobat di puskesmas. Rumusannya sama, cuma menurunkan narasinya aja. Jadi tingginya kasus DM di puskesmas Ogamas di wilayah kerja. Jadi bukan kepatuhan minum obat ya, berarti tingginya atau banyaknya pasien DM di wilayah kerja puskesmas Ogamas, ya boleh. Oke, kemudian nanti diteruskan dengan identifikasi penyebab. Ini juga nanti berarti diganti banyaknya pasien DM. Nah, sama di kegiatannya melakukan penyuluhan, boleh tentang diabetes mellitus multi pengertian. Ini nggak usah meliputi, ini cukup melakukan penyuluhan tentang diabetes mellitus. Ini hilangkan juga. Ini saya kasih kode. Nah, ini sampai di sini aja, meliputi bla bla bla, ini hilangkan aja nanti. Melakukan penyuluhan dengan metode ceramah interaktif, memberikan leaflet dengan sarana. Nah, cara penyuluhan kurang efektif. Ini sudah kurangnya pengetahuan masyarakat melakukan penyuluhan. Cara penyuluhannya kurang efektif. Berarti Anda melakukan apa supaya efektif? Sosialisasi, Pak. Ya, sama, penyuluhan sosialisasi. Ini kan caranya ini, bukan namanya caranya. Berarti cara dulu seperti apa, cara kamu sekarang apa? Bukan melakukan penyuluhan lagi. Metode ceramah interaktif, memberikan leaflet, ini cara lama. Anda punya yang baru, cara apa? Yang Anda anggap lebih efektif daripada yang dulu. Dan kenapa? Kalau leaflet itu dari dulu sudah begitu. Anda nemukan nggak kira-kira yang unik, yang gampang? Ataukah cara penyuluhan kurang efektif kamu melakukan pendampingan misalnya? Nah, meskipun nggak semua, nanti kamu dipetik berapa pasien yang dekat kamu melakukan pendampingan, karena kamu anggap kalau kasih leaflet nggak dibaca, kalau dikasih ini nggak, kan begitu kadang-kadang ini. Nah, bisa dilihat nanti di kegiatannya apa saja sih yang kamu pikirkan yang membuat undangan warga PKM untuk mengikuti sosialisasi, menyiapkan daftar. Sosialisasinya seperti biasa saja ya, membuat poster. Salah satunya juga setelah sosialisasi buat poster begitu, Pak. Poster, kemudian e-poster, kemudian ini contohnya
E-poster itu kan mungkin dulu poster itu di kertas, sekarang kamu membuat e-poster sebarkan di sosmed misalnya. Nah, berarti kamu menganggap dulu itu penyuluhan dengan cara manual, nggak kekinian, sekarang kamu melakukan penyuluhan melalui sosmed, misalnya begitu. Nah, Iya, Pak. itu berarti itu kan cara penyuluhan yang kurang efektif, sehingga pemecahannya melakukan penyuluhan melalui media sosial. Itu aja ya. Leafletnya leaflet elektronik, posternya poster elektronik, gitu jadinya kan. Bahkan kamu sebarkan video-video dari YouTube ke sosmed itu kan bisa saja, nggak perlu membuat video, kan sudah banyak sekali tuh cara mengatasi DM itu di YouTube kan. Tinggal kamu share ke sosmed, misalnya begitu. Media penyuluhan terbatas, membuat melengkapi boleh, dan ya ini boleh membuat media penyuluhan berupa poster boleh. Belum memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi, berarti membuat poster, oke ya boleh ini. Nah ini berarti itu melakukan penyuluhan melalui media sosial. Ini terkait dengan bawah-bawahnya, nyambung semua nanti. Nah, dengan demikian kalau kesimpulannya seperti nanti, oke, saya koreksi dulu ini. Ini nggak usah disebutkan yang saya kasih kuning ini. Penjelasannya ini cukup aja. Kurangnya pengetahuan masyarakat. Oh ya, tadi Wika tadi kayaknya belum menghubungkan permasalahannya dengan agenda 3 ya. Wika nanti ditambahkan ya. Ini saya sekalian. Jadi isu yang diangkat harus kita mampu mengkaitkan dengan agenda 3, masuk di manajemen ASN atau smart ASN. Cukup terkait dengan smart ASN dan manajemen ASN, itu aja. Keterangannya nggak usah disebutkan, tapi Anda harus tahu alasannya apa. Cuma tidak usah ditulis. Nanti kalau ditanyakan pada saat ujian tanya jawab baru dijawab itu alasannya apa. Nah. Kemudian untuk gagasannya peningkatan masyarakat tentang melalui sosialisasi. Nah, oke, berarti Anda jangan melakukan penyuluhan melalui sosmed, sosial media gitu aja, pilih ya. Melakukan penyuluhan melalui sosial media. Oke, sekarang kalau fokusnya ke situ, berarti persiapanmu apa? Konsultasi, persiapan. Jadi persiapannya bunyinya kira-kira persiapan pelaksanaan penyuluhan. Gitu. Jadinya kan gitu kalimat kegiatannya. Tahap persiapan pelaksanaan monitoring evaluasi. Berarti di persiapannya bunyikan persiapan pelaksanaan penyuluhan. Karena kegiatanmu nanti akan melakukan penyuluhan melalui sosmed. Nah, kalau melakukan persiapan dalam sosmed, berarti yang pertama kamu lakukan adalah konsultasi ke mentor. Wajib hukumnya. Setiap pekerjaan kita nanti harus diawali, aktualisasi harus diawali dengan melapor dulu. Apa yang masuk kelompok persiapan lagi? Materi untuk membuat bahan-bahan. Membuat bahan-bahan itu nanti masukkan di pelaksanaan saja. Untuk apa lagi yang kaitannya dengan persiapan ya? Mengidentifikasi, mendata pasien juga boleh. Kan tingginya kasus pasien DM. Kamu kan bisa mengumpulkan data tentang, kan pasien di puskesmas kan macam-macam penyakitnya ya. Sekarang kamu mendata identitas pasien penderita DM. Sehingga nanti jika kegiatan pelaksanaan, kamu fokus penyuluhannya berarti bukan ke masyarakat umum, ke itu orang yang terutama, yang utama adalah ke yang penderita penyakit DM itu aja. Apalagi ya, berarti mendata pasien, mendata apa ya, identitas itu bisa nama, umur, alamat, nomor HP, kamu kumpulkan semua nanti di tahapan kegiatan persiapan yang kedua. Setelah itu apa ya kira-kira persiapannya ya? Sebelum kita melakukan penyuluhan, setelah melapor, tahu pasiennya siapa saja, apalagi kira-kira? Merencanakan waktu penyuluhannya, Pak. Boleh, Pak? Menyusun. Kalau sosmed pakai jadwal, kalau pakai sosmed kan nggak perlu. Iya, Pak. Kecuali kalau kamu pakai pertemuan, gitu zaman dulu. Saya tidak sarankan untuk pertemuan, ngundang orang, siapa mau biayai mereka datang, siapa yang biayai. Coba pakai sosmed aja nanti. Fokus ke situ ya. Kalau mendata lokasinya, Pak?
Tadi kan sudah tahapan kedua tadi, mengidentifikasi pasien tadi kan nama, alamat, nomor HP, umur kan sudah di situ. Apalagi ya setelah itu kira-kira. Coba kamu temukan satu lagi persiapan untuk apa? Ya, misalnya setelah ketemu datanya, kamu menyusun apa ya, mengelompokkan kasus misalnya, bisa juga DM pada stadium, ada nggak stadium-stadium gitu seperti itu? Ada, Pak. Ada nggak? Ya, Nah, ada, itu dong, mengolah data untuk mengelompokkan menjadi apa? Kan kamu kumpulkan identitas pasien. Setelah identitas pasiennya kau dapat, sekarang kamu kelompokkan. Si A yang kategorinya gawat, dikelompokkan siapa namanya. Kategorinya sedang siapa. Mengelompokkan itu, mengolah data identifikasi itu loh. Hasil identifikasi. Bisa seperti itu. Seperti kalau kanker stadium 1, stadium 2 kamu kelompokkan. Sehingga nanti kan tentu berbeda ya. Yang kasusnya berat dengan kasusnya ringan kan penanganannya beda. Intensifnya, intensitas penyuluhannya kan beda nanti kan. Ya, kira-kira bisa nggak begitu secara teknis? Iya, Pak. Oke, 3 sudah. Lumayan dapat 3. Setiap kegiatan usahakan tahapan kegiatannya 3. Masuk ke pelaksanaan sekarang. Pelaksanaannya kamu beri nama apa? Namanya apa? Jangan pelaksanaan. Kamu kegiatan umumnya adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan melalui sosmed. Sekarang sudah kerjakan. Tentu membuat medianya kan? Apa yang kamu akan buat kira-kira? Poster, buat poster? Yang membuat poster, menayangkan video, mencari bahan video yang mau ditampilkan, Pak. Nah, selain poster apa lagi kira-kira angan-anganmu? Leaflet elektronik, Pak. Ya, boleh. Berarti ini kegiatan kedua masuk ke kelompok pelaksanaan kan sudah. Nah, menyiapkan, menyebarkan selain video, informasi tentang DM berupa media cetak itu apa ya, kalau kan ada audio visual, ada visual. Kalau video kan audio visual dengan pesan suara. Ini kan tidak pesan suara, dengan di rencanamu kira-kira mau sebarkan kemana kalau kita mau pakai sosmed? Sosmed apa? Facebook, Pak, di Info Ogamas. Info Ogamas. Ada nggak cara lain selain Facebook yang populer di masyarakat sana? Berarti cuma Facebook yang populer ya, nggak apa-apa. Kalau begitu Facebook berarti melalui media Facebook. Oke, berarti kamu membuat bahan informasi elektronik. Jadi menyusun bahan informasi elektronik. Kamu awali tahapannya berarti yang pertama kalau nyusun berarti kamu mengumpulkan materinya, membuat materinya sampai mengupload di Facebook. Mulai mengumpulkan bahan, menyusun materi, mengupload di Facebook. Ada 3. Terus selain yang bahan cetak, kan ada yang video tadi ya? Iya, Pak. Nah, berarti kegiatan ketiga itu. Kegiatan ketiga, kelompok pelaksanaan yang kedua. Pelaksanaan pertama adalah poster kamu buat, kemudian kamu sebarkan Facebook, kemudian pelaksanaan yang berikutnya, yang kedua, dari kegiatan ketiga, pelaksanaan kedua, tapi kegiatannya ketiga ya jadinya, kamu menyebarkan video tentang bahaya atau tentang apa, atau tentang DM ke Facebook. Tahapan kegiatannya kira-kira apa? Mencari bahan, kemudian menyusun. Apa ya? Setelah kamu cari, kamu upload pastikan di Facebook. Iya, Pak. Terus kalau nanti diupload di Facebook, bisa siapa tahu di Facebook ada orang menanggapi itu apa itu? Komen itu. Kan terjadi interaksi di situ ya. Apa namanya itu? Mungkin viewers, Pak ya. Viewers. Kalau viewers kan kalau viewers di YouTube. Kalau di Facebook apa itu? Komen toh. Kalau ada orang berkomentar menanyakan, ya menanggapi atau menanggapi, misalnya begini ya, Anda sudah ngirim bahan elektronik video ke Facebook, kan di bawah ada kolom orang menanggapi, ada pertanyaan kira-kira. Anda berharap terjadi komunikasi kan di situ, harusnya seperti itu kalau saya. Nah,
Nah, kemudian tahapan berikut, kamu menanggapi komentar-komentar itu loh. Siapa tahu ada yang tanya, ada yang bisa juga seperti itu kan? Ya, kira-kira. Feli, ya. Iya Pak, membuka ruang diskusi di media di Loh, Facebook. kan otomatis Facebook otomatis terbuka ruang diskusinya. Kamu menanggapinya diskusi itu. Oh baik Pak. Yang buka ruang kan bukan kamu, itu sudah otomatis di Facebook akan terbuka ruang diskusi itu. Kalau ada orang tanya, baru kamu menanggapi komentar daripada itulah viewers tadi ya. Kalau Facebook bukan viewer namanya, kalau YouTube yang viewer itu. Nah, kalau ada yang membuat, siapa tahu kita ada yang membuat video sendiri, videonya diupload di YouTube juga boleh kalau Anda menggunakan itu. Nah, tapi kalau orang di Yogamas nggak familiar dengan membuka YouTube, ya jangan, karena nggak efektif. Karena kamu alasanmu kan kurang efektifnya. Kamu cari yang efektif sekarang dengan cara yang kekinian. Berarti Anda memanfaatkan sosmed Facebook. Oke. Sudah 3 kegiatan kan? Jadi menanggapi kolom komentar, yang tahapan ketiga dari kegiatan kedua, kegiatan ketiga. Tinggal yang terakhir, monitoring evaluasinya apa? Kakak spam 4, karena lebih dari 3. Semua harus lebih dari 3 kegiatannya. Boleh monitoring evaluasi tadi nggak apa-apa, kamu bikin lagi. Nah, monitoring evaluasi berarti boleh mengupdate informasi baru. Kan informasi siapa tahu pada saat kamu upload pertama itu ada yang kurang bagus, dapat informasi terbaru, monitoring evaluasinya melakukan update terhadap materi sosial, materi penyuluhan. Bisa juga. Kemudian apalagi? Kemudian terakhir membuat laporan. Laporan bukan laporan aktualisasi loh ya. Sekali lagi untuk semuanya, terakhir itu bukan membuat laporan aktualisasi, tapi laporan monitoring evaluasi. Jadi laporan selama 1 bulan monitoring hasil monitoring. Kalau nggak ada kegiatan monitoring, ya jangan ada laporan monitoring. Laporan aktualisasi itu bukan kegiatan, itu kewajiban. Bukan kegiatan dalam rangka untuk memecahkan isu. Oke, tambahkan 1 kegiatan terakhir ya nanti, Feli ya. Baik Pak. Oke, jadi saya ulangi. Kegiatan pertama persiapan pelaksanaan penyuluhan. Kegiatan kedua tadi adalah melakukan penyuluhan berupa apa tadi? Si poster dengan elektronik poster sama video Pak. Elektronik poster sama e-flat. E-leaflet dengan e-poster. Yang ketiga baru melakukan sosialisasi dengan menggunakan video. Yang keempat, kegiatan keempat monitoring evaluasi. Ya, gitu ya. Baik Pak. Oke, penjadwalan sama dengan yang saya jelaskan ke Wika, nggak saya ulangi lagi. Ya. Real nanti pelaksanaannya kapan? Ya, semua berarti sama kan ini untuk penjadwalan saya nggak bahas lagi ya untuk semuanya. Berarti kita uji jadwalannya bulan Juni minggu ketiga. Ya, dari itu. Selanjutnya bulan Juni minggu keempat, selanjutnya bulan minggu dan bulan Juli minggu kedua. 4 minggu. Nah, asumsinya 4 minggu kita pakai untuk penjadwalan ya. Semua seperti itu. Feris sampai di situ dulu. Saya teruskan. Baik, Pak Dokter punya. Ini tinggal setengah jam waktunya. Pak Dokter kemarin kalau nggak salah di isu saya sudah sarankan Pak Dokter ya. Nah, ini nggak apa-apa nanti seperti ini. Cuma Pak Dok bisa nggak itu rumus apa ringkasan materinya ditambah? Ini ringkas nih, tapi sangat ringkas jadi. Baik Pak. Ringkas tapi yang lain tadi kepanjangan, yang ini sangat simpel ini. Terus Pak Dok, meskipun kita dokter ya, nanti pengetikannya belajar untuk membuat narasi. Kita kan masih administrasi, bagaimana memanfaatkan komputer untuk membuat naskah yang bagus nanti. Nanti kalau sudah dokter spesialis nggak apa-apa, itu seluruh stafnya yang bikin. Tapi kalau sekarang karena masih dokter biasa, masih di CPS, kita harus bisa membuat naskah sendiri. Kemudian ini
masih ada pakai USG, terus ada sama, Pak. Sebetulnya yang mana yang Pak, jadi sebenarnya ini sudah hasil dari konsultasi dengan mentor juga yang kampus. Jadi sebenarnya Pak, nomor 2 Pak. Cuma kalau kita materi yang nomor 2 kita ada keterlambatan, susah untuk diaktualisasikan dalam waktu 1 bulan Pak, karena itu multisektoral yang harus mengerjakan. Jadi saya tetap cantumkan seperti itu, nanti pada saat pemaparannya saya jelaskan Pak. Gini, kalau begitu narasinya setelah dilakukan analisis didapatkan isu prioritas yang sama dari yang 2 ini. Berdasarkan petunjuk mentor maka diarahkan untuk mengambil yang nomor 1. Itu tetap dikasih keterangan. Ya. Bisa maksud yang saya maksud seperti itu ditangkap Pak Dokter? Ya, jadi karena di sini setelah dilakukan analisis didapatkan prioritas isunya penderita hipertensi, padahal faktanya di atas belum kita nyambungkan. Ya, kira-kira narasinya gimana? Jadi dari setelah dilakukan didapatkan tuh yang sama, yaitu banyaknya penderita pasien bla bla bla, terlambatnya pelayanan. Sesuai dengan petunjuk mentor, maka kami disarankan untuk memprioritaskan masalah yang pertama, yaitu banyaknya penderita hipertensi. Itu untuk mengganti kalimat yang di bawah tabel itu. Itu kira-kira Pak Dok ya. Oke, dicatat. Baik, sebentar ya Pak. Seperti ya. Jadi kalau seperti ini apa koreksi? Seperti nggak nyambung hasil analisisnya, belum ketemu prioritas, tapi di bawah langsung prioritas adalah pada saran dari pelajar. Memang faktanya itu. Ya. Oke, lalu diidentifikasi ini jumlah obat yang diberikan ke pasien hipertensi. Kenapa ini? Baik Pak, jadi untuk karena kan sekarang banyak sistemnya menggunakan BPJS Pak rata-rata pasien. Jadi untuk penderita pasien hipertensi hanya diberikan obat selama 10 hari Pak. Oh, berarti kurangnya jumlah obat yang diberikan, kan begitu jadinya. Nah, kan jumlah obat yang diberikan kepada pasien hipertensi cuma gitu doang, padahal ini harus pernyataan negatif. Kalau nggak salah kemarin kuncinya kan gitu, penyebab itu masih pernyataan negatif. Berarti kurangnya jumlah obat yang diberikan kepada pasien hipertensi, gitu dia kalimatnya ya. Ketakutan masyarakat dengan pemeriksaan adanya ya boleh, pengetahuan masyarakat kan penyakit hipertensi. Kenapa pengetahuan ini? Kurangnya kan ini belum banyak yang belum negatif nih Pak Dok. Dibuat pernyataan di penyebabnya ini masih banyak yang belum negatif. Pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyakit hipertensi, berarti surroundingnya bisa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyakit hipertensi gitu. Ya kayak ini kurangnya kesadaran masyarakat kan gitu. Ini juga belum, ini juga belum. Kemudian promkes oleh tenaga medis, kenapa memangnya skillnya ini? Ini juga belum negatif ini. Jadi ada 3 yang perlu direvisi. 1, saya kasih kode dulu yang ini supaya kelihatan. Ini belum negatif. Coba Pak Dokter rubah nanti menjadi pernyataan negatif yang 3 ini. Ya. Yang lainnya sudah. Coba. Sekarang tinggal jumlah obat nanti kurangnya, tambahi kurangnya jumlah obat. Pengetahuannya rendahnya pengetahuan masyarakat gitu. Promkes oleh tenaga medis, memangnya kenapa promkesnya? Kurang optimal Pak dalam hal ini. Nah, kurang optimalnya, gitu kan tambahkan begitulah. Tinggal begitu saja nambahkannya ya. Oke. Baik, rencana kegiatannya berarti kira-kira mengedukasi. Pembentukan PMO. Oh, dari 2, mengedukasi dan pembentukan PMO ya. Apa tadi PMO tadi? Pengawas minum obat. Ya, ini lagi persiapan pelaksanaan, berarti persiapan pelaksanaan edukasi. Tambahkan sini ya.
Jadi persiapannya, jangan persiapan aja, ini persiapan pelaksanaan edukasi, misalnya begitu. Konsultasi ke mentor, kemudian mengumpulkan data apa, diperjelas lagi, ini banyak yang kurang ini, Pak Dok. Masih sepotong-sepotong informasinya, terlalu singkat tetapi menjadi nggak jelas. Nah, mengumpulkan data apa ini maksud? Data pasien? Iya, data pasien hipertensi, Nah, Pak. bukan data pasien hipertensi gitu. Kemudian minta persetujuan mentor nggak perlu lagi karena nanti mentor sudah dimintai persetujuannya pada saat ujian. Nah, kalau saya kok seperti si tadi Feli tadi. Jadi setelah kita mengumpulkan data, kemudian mengolah data, mengelompokkan atau mengolah data, mengelompokkan apa kayak misalnya ada kita dapatkan 20 orang pasien, kita kelompokkan ini ke pasien kelas berat, kelas sedang, kelas menengah gitu loh. Mengolah data itu ya. Nah, Pak, mohon maaf Pak, saya menyela Pak. Bisa kalau saya tulis Pak mengelompokkan wilayah penderita hipertensi. mengelompokkan tingkat wilayah tingkat penderita, tingkat apa kegawatan atau tingkat apa namanya itu? Tidak Pak, jadi dari kan di Balukang itu ada 4 desa Pak. Ada 2 desa yang tinggi memang Pak. Berarti berdasarkan wilayah, bukan berdasarkan besarnya kasus ya, berdasarkan wilayah ya. Oke, nggak apa-apa. Pengelompokan wilayah, perwilayahan pasien gitu aja. Boleh kalau seperti itu. Artinya setelah Anda mendapatkan data pasien, baru Anda olah data itu untuk di perwilayah. Kalau si Feli tadi kan per tingkat kegawatannya ya, itulah kira-kira. Ya, oke silakan. Nah sekarang pelaksanaannya karena Anda melakukan edukasi, berarti pelaksanaannya apa? Edukasinya berupa apa? Nah ini membuat bahan kayaknya membuat rancangan leaflet. Ini langsung aja jadikan kegiatan di sini. Dipecah menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama ini saya sempat nulis ini, saran saya. Pecah menjadi beberapa kegiatan. Berarti membuat leaflet. Membuat video bisa sendiri. Membuat leaflet, membuat video, membuat kartu. Apa ini satunya ini? Kartu kontrol Pak. Kartu kontrol tekanan darah. Mungkin kartu kontrol dengan leaflet satu jenis bisa jadi satu ya. Jadi membuat leaflet dan kartu kontrol tekanan darah satu kegiatan, membuat video satu kegiatan. Supaya dipecah. Jadi kegiatannya persiapan pelaksanaan edukasi, pembuatan leaflet dan kartu kontrol, pembuatan video sudah 3. Setelah dibuat videonya, kemudian ada posbindu lagi ini apa? Jadi Pak, posbindunya itu Pak, setiap bulan berjalan dari puskesmas kegiatannya itu berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 13 Pak. Apa kegiatannya di posbindu? Jadi di posbindu itu Pak sebenarnya dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang penyakit tidak menular. Dalam hal ini hipertensi dan juga diabetes. Itu bisa satu kegiatan sebetulnya. Ya, jadi nanti pembuatan leaflet dan kartu kontrol tekanan darah itu sendiri, mulai dari membuat sampai menggunakannya. Begitu juga pembuatan video, mulai dari membuat video sampai penyebaran video. Kemudian keempat pelaksanaan bindu. Kegiatan keempat sudah itu. Ya, posbindu itu berarti yang dikerjakan di posbindu apa? Berarti kartu kontrol dipakai lagi kan itu? Iya, Pak. Melakukan pemeriksaan, mengisi kartu kontrol, kemudian memberikan edukasi lagi. Nah, itu lagi di posbindu lagi. Sampai ke memberikan penjelasan, terus PMO dibuat lagi. Banyak sekali loh Pak Dok. Saya lihat banyak sekali kegiatan ini. Selesai nggak 1 bulan? Begini Pak, jadi dalam posbindu ini nanti mungkin Langsung. ini yang dipecah-pecah Pak. Di dalam pelaksanaan posbindu akan terjadi pembentukan PMO, membagikan leaflet. Itu bagian dari kegiatan posbindu ya? Iya Pak. Oke. Kalau begitu berarti kegiatannya ya, oke saya ulangi, kegiatannya persiapan pelaksanaan edukasi, pembuatan leaflet dan kartu kontrol, pembuatan video, pelaksanaan posbindu berarti. Iya Pak. Nah, sudah 4 pelaksanaan posbindu, sudah. Itu saja, 4 sudah. Kalau mau tambah monitoring evaluasi boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa, sudah 4. Nah, di dalam posbindu nanti dirinci lagi pemeriksaan pasien, pembentukan PMO begitu ya? Iya Pak. Membagi kartu, membagi leaflet, mengisi kartu kontrol begitu ya? Iya Pak. Oke, ya silakan kalau begitu. Nah, jadi nanti kalau pembuatan leaflet, berarti tahapannya mengumpulkan materi, mencetak, kemudian pembuatan kartu kontrol juga begitu, membuat kontrol, mencetaknya, itu di kegiatan kedua, tadi tahapannya seperti itu.
Oke, saya koreksi seperti itu Pak Dok ya. Nah, nanti tinggal jadwalnya diatur seperti tadi, pelaksananya kapan. Kalau bisa pelaksanaan posbindunya berarti yang lebih lama. Pembuatan leaflet dan videonya kalau bisa 2 minggu harus sudah selesai, sehingga Iya, Pak. posbindunya kena di jadwal minggu Minggu ketiga, Pak. 3 ke 4 pelaksanaan. Bulan Juli semua, 2 minggu. Iya, Pak. Ya, Seperti bisa toh? Iya, Pak. Oke, Bisa. sip, ya. Iya, Pak. Oke, saya baru koreksi kegiatan, nanti yang secara keterkaitan nanti saya koreksi umum ya, karena saya belum koreksi kegiatan, baru kegiatan. Yang berikutnya saya Bagus Saputro punyanya, Bagus ini yang kirim. Oke, nah ini sama, Bagus kamu tambahkan ringkasanmu, ini. Jangan terlalu minim. Jangan juga terlalu kecil sekali. Identifikasi isu, Oke, kembali di ininya kurangnya penyembuhan pasien DM di wilayah kerja Puskesmas Lalundu. Ini penyebabnya pasien tidak taat apa? Terus? Iya, tidak taat kontrol nih, Pak. Ayo tambahi, ya, Ya, jelas ini. Nah. Oke, nah itu solusinya ini gunakan dengan ganti. Iya, Pak. Nah, singkat padat gunakan Nah, sekarang kegiatan, saya langsung fokus ke kegiatan. Kurangnya capaian penyembuhan pasien, berarti banyak pasien DM yang tidak sembuh-sembuh, gitu kan? Nah, terus kamu merencanakannya melalui apa kegiatanmu? Untuk yang pasien tidak ada luka dengan sosialisasi, Pak. Tapi kalau pasien DM yang ada lukanya dengan melakukan edukasi juga terkait dengan perawatan luka di rumah. Oke, berarti kamu itu yang menjadi kamu rinci di pelaksanaan. Di pelaksanaan kegiatan kamu rinci dari tadi. Melakukan kunjungan rumah untuk pasien yang luka ya? Iya, Pak. Kemudian yang tidak luka berarti kamu sosialisasi saja. Iya, Pak. Oke, itu berarti pelaksanaannya nanti ada 2 kamu tahap pelaksanaannya. Di tahap persiapan pelaksanaan, jangan persiapan aktualisasi lah. Persiapan edukasi pasien DM gitu. Persiapan edukasi pasien DM. Melakukan lapor ke Mentor, melakukan pengumpulan data pasien, lengkapi ya, data pasien DM, kemudian melakukan observasi bukan ke semua apa ya, yang kamu kumpulkan yang diobservasi ini yang siapa ini? Semua dari hasil pendataan atau hanya tertentu saja? Ayo sebutkan, berarti melakukan observasi pada pasien yang punya luka tadi saja yang observasi. Siapa? Ya, jadi melakukan observasi ke masyarakat terkait penyakit, melakukan observasi ke masyarakat penderita DM yang luka, gitu. Apa kira kalimatnya? Melakukan observasi ke pasien penyakit DM yang memiliki luka, gitu ya kira-kira ya? Iya, Pak. Ini. Nah, catat ya, saya nggak nyatet, kamu yang nyatet. Sehingga nanti di tahap kegiatan kedua, di tahapan pelaksanaan untuk kegiatan kedua, kamu itu tadi melakukan edukasi pada pasien DM yang tidak memiliki luka. Nah, dengan cara apa kamu tahapan kegiatanmu? Apa saja yang kamu mau kerjakan? Kamu tulis di tahapan. Misalnya kamu akan membuat serahan, kamu sosialisasikan, kamu edukasi dengan cara apa. Nah, pada saat kegiatan ketiga melakukan penanganan pada pasien DM yang luka, berarti kamu mengunjungi rumahnya, membersihkan lukanya, mengajari keluarganya untuk apa, itu tahapannya ya. Siapa? Kegiatan keempat baru monitoring evaluasi. Kamu buat monitoring evaluasinya, kamu misalnya dari sekian tadi yang perlu tidak lanjut berapa orang. Kemudian apa yang kamu kerjakan selama monitoring berarti terus. Nah, terakhir membuat laporan hasil monitoring evaluasi. Ya. Siap. Oke, itu. Nah, jadi kegiatanmu saya ulangi, persiapan pelaksanaan pendampingan penyembuhan pasien DM, kemudian yang kepada pasien yang tidak memiliki luka. Yang kedua, kamu melakukan penanganan kepada pasien yang memiliki luka. Yang keempat, evaluasi
penyembuhan pasien DM. Jadi nanti kesimpulannya kamu bisa di laporannya dari sekian minggu kamu melakukan aktualisasi, nah kan aktualisasinya mungkin nggak sampai sebulan kan nanti untuk sampai dengan penyembuhan luka, kamu setelah menangani berapa pasien, yang luka berapa, yang kira-kira berubah di tahapan menyusun laporan monitoring evaluasi. Oke, ya. Oh. Nah, supaya cepat ini. Tinggal 1/4 jam lagi nih. Yang enggak kebagian waktunya ya nanti diperbaiki lagi. Jadi secara umum kayaknya itu semua. Di pelaksanaan tolong dipecah lagi ya semua. Jadi jangan pelaksanaan kita bunyikan apa itu loh pelaksanaannya. Nah. Berikutnya punyanya dokter lagi. Oke, yang ini saya tidak ulangi lagi untuk ringkasan-ringkasan di atas nih ya. Sekarang langsung ke identifikasi. Kalimatnya ini boleh, seperti ini boleh dipakai. Yang prioritas ini tingginya kasus pneumonia ya. Kurangnya sudah betul kayaknya nggak ada masalah. Nah, ini aja gagasannya ini. Gagasannya kalau begitu apa ya kalau mau tulis gagasannya? Tingginya kasus pneumonia berarti melakukan gerakan masyarakat tanggap pneumonia. Kayaknya itu saja, yang kuning ini hilangkan aja dok. Ya. Baik Pak. Nah, jadi supaya singkat, jadi melakukan gerakan. Nah, tinggal kalimatnya memberikan penyuluhan. Awali dengan persiapannya. Persiapannya apa berarti? Persiapan pelaksanaan, persiapan membuat gerakan itu apa saja? Jadi melapor ke mentor, kemudian pemetaan wilayah, betul ini aja yang diganti. Nah, jadi persiapan pelaksanaan pembuatan gerakan, persiapan pelaksanaan apa tadi? Persiapan pelaksanaan gerakan masyarakat tanggap itu dia bunyinya di sini. Konsultasi tetap, membuat pemetaan wilayah iya, kemudian membuat ke tahapan pelaksanaan sudah. Bisa juga kalau leaflet cuma leaflet bisa dipersiapkan juga boleh buat leaflet, kemudian tempat melakukan koordinasi dengan kepala desa. Ini sudah pelaksanaan penyuluhan ya. Nah, yang kedua berarti melakukan penyuluhan ke masyarakat berarti. Ya, kegiatan kedua. Baik, Pak. Yang diawali dengan ini. Tahapannya melakukan koordinasi dengan kepala desa, kemudian melakukan penyuluhan tentang pneumonia. Ini tahapan satu, ini tahapan kedua. Apalagi ya selain itu? Setelah melakukan itu, leafletnya dibagi di sini? Iya, Pak. Jadi gini, melakukan koordinasi, kemudian melakukan penyuluhan, membagi leaflet. Tambah 3 kegiatan. Membagi leaflet atau apa. Kan jadi alat bantunya kamu bagi-bagi kan nanti. Kemudian melakukan inseminasi data rutin, imunisasi. Melakukan imunisasi dasar rutin, mempersiapkan alat dan bahan. Nah, kemudian cek buku KIA. Itu masih dalam rangka imunisasi ini ya, dia sampai koordinasi dengan si gizi ini. Jadi Pak, mohon izin kan kalau misalnya untuk kegiatan imunisasi itu Pak, biasa yang turun itu interprofesi Pak. Jadi ada gizinya, ada jurimnya, sama ada bidannya Pak. Jadi nanti sebelum dilakukan eksekusi untuk penyuntikannya Pak, jadi mendahulunya itu nanti ada checking dari pihak gizinya Pak untuk mengetahui jangan sampai ada memang yang dia layak. Oke. Ya. Berarti alat dan bahan itu yang sebelum koordinasi dulu, check-in anak-anak oleh kita melakukan observasi singkat. Berarti ini sebelum semua ini ya. Melakukan pencatatan malam. Oh, ini masih kegiatan memang betul banyak tahapan kegiatannya berarti melakukan imunisasi ya. Terus gerakannya ini di mana? Gerakan masyarakat tanggap pneumonia ini di mana? Kan tadi ada penyuluhan, imunisasi, terus gerakannya di mana dia?
Jadi Pak, yang untuk Gemar Tape ini baru saya rencana Pak. Jadi saya akan bikin dalam bentuk video saja Pak. Jadi video itu karena kan selama ini yang care sama pneumonia ini hanya ibu yang memiliki anaknya. Tetapi dengan adanya Gemar Tape, jadi nanti saya hanya buat dalam bentuk video edukatif seperti itu Pak. Kemudian tahapan-tahapan yang begitu. Kalau begitu ini gagasannya jangan seperti ini. Nanti kalau ditanya nggak terwujud, nggak sampai 1 bulan nggak jadi gerakan nanti. Tingginya kasus berarti menurunkan, mengedukasi, melakukan edukasi pencegahan terjadinya kasus pneumonia, itu aja kayaknya. Baik Pak. Edukasi saja ya, supaya jangan karena kalau sampai gerakan ini berat ini nanti 1 bulan nggak cukup nanti di gagasannya. Supaya berarti nanti pertama persiapan pelaksanaan edukasi, kemudian yang kedua membuat leaflet. Bukan kedua, membuat leaflet masih masuk persiapan. Melakukan sosialisasi ke masyarakat tadi. Yang ketiga, kemudian melakukan imunisasi tadi. Keempat, membuat video sosialisasi, video edukasi. Ya. Itu aja ya. Itu aja kegiatannya. Baik Pak. Nanti dirinci ya tahapannya. Baik Pak. Oke, supaya cukup ini, masih ada waktu sedikit. Zara ada 2 ini yang dipakai yang mana di Zara? Dua-duanya sama ya, PDF dengan ini punya Zara ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, saya tidak ulangi lagi. Ini kayaknya ada yang bagus, siapa punya ya, yang anunya Smart AS-nya bagus. Nanti saya cari lagi, nanti saya taruh di grup. Ada yang Smart AS-nya ringkasannya bagus, simple, ini panjang termasuk. Bisa diaruh lagi. Nah ini, Zara ini ada kalimat WOG ini, copy dari mana kamu? Ayo jujur, nggak ada materi WOG sekarang itu. Kamu copy paste dari punyanya orang pasti ya. Ya toh? Maaf Pak. Aku aja ketangkep kok di sini. Karena sekarang nggak ada materi WOG. WOG itu materi sebelum sebelumnya. Copy paste itu. Nah, hilangkan ya. Jadi oke, pengantarnya itu cukup seperti punyanya Wika tadi. Kayak Wika aja di anu ya, dikutip ya. Nah, kalau langsung ke ini APKL-nya belum terlaksananya peran PMO. Sama ya PMO tadi, pengawas minum obat. Nah, oke, sekarang fokus ke pengawas minum obat. Kegiatannya apa? Nah ini untuk semua ganti dengan meme semua ya. Ini menyediakan, berarti ini menyediakan media. Ini yang depan ini hilangkan ini. Menyediakan. Ini hilangkan saja. Supaya berawal dari menyediakan itu. Belum terlaksananya peran PMO, berarti mengedukasi PMO tentang penyakit ini mengadakannya hilangkan aja. Berarti mengedukasi PMO tentang penyakit. PMO arahnya ke apa ya? Mengedukasi PMO, pengawas minum obat pada itu. Mengedukasi PMO pada pasien hipertensi, gitu aja lah. PMO pada pasien hipertensi. Itu aja ini hilangkan semua berarti ini. Nah, ini hilangkan saja. Mengedukasi PMO pada pasien hipertensi. Sekarang kalau kita mengedukasi kegiatannya jadi apa saja?
melakukan pertemuan dengan mentor. Ini bukan kegiatan, ini tahapan kegiatan pertemuan ini ya. Ayo geser ke sana ya, geser ke tahapan. Pembuatan KMO, leaflet, poster. Oke, yang pertama ini persiapannya, ini bisa masuk persiapan nggak ini? Pembuatan leaflet kalau Anda buat tuh KMO-nya bisa masuk di persiapan. Mungkin di persiapan pelaksanaan edukasi, ini ganti persiapan pelaksanaan edukasi. Kemudian tahapan yang pertama, ini yang pakai konsultasi dengan mentor. Pertama ya. Kedua, cuma kartu toh? Iya Pak, iya Pak. Membuat kartu bisa dijadikan tahapan kegiatan pada persiapan. Apalagi kira-kira? Identifikasi, mengumpulkan data pasien, bisa? Bisa Pak, bisa. Bisa tuh itu. Jadi pertama konsultasi kepada mentor, kedua mengumpulkan data pasien, yang ketiga baru tahapan untuk yang kegiatan pertama ya. Kegiatan kedua baru kamu pembuatan leaflet dan poster. Kegiatan kedua, pembuatan leaflet dan poster. Kalau membuat leaflet dan poster pasti mengumpulkan bahan, kemudian mendesain, baru mencetak. Ya. Oke, tulis. Ayo, jangan lupa nanti. Kemudian setelah arahnya hipertensi tadi ya. Oke. Setelah ada bahannya, kamu melakukan penjaringan. Mengedukasi toh, PMO-nya kamu edukasi kan berarti? Iya Pak, iya Pak. Melakukan edukasi kepada PMO-nya, itu kegiatan ketiga. Nah, kegiatan. Jadi bukan penjaringan pasien lagi, kan data pasien sudah didapat. Kamu menetapkan siapa yang jadi pengawasnya, kemudian diedukasi. Apa yang harus dikerjakan oleh PMO itu. Gitu, ya, masukkah? Seperti itu. Kalau nggak sama, mau bilang tidak, bukan begitu Pak, gitu ya. Jadi sudah 3 toh, persiapan edukasi, kemudian membuat leaflet dan poster, kemudian edukasi kepada PMO, baru yang keempatnya kamu bisa monitoring pelaksanaannya, pekerjaannya PMO kepada pasien, monitoring evaluasi. Ya, kegiatannya itu ya. Nah. Jadi 4 kegiatan aja, jangan 3. Kalau 3 nanti nggak lulus, harus lebih dari 3. Jadi kalau 4 kan sudah lebih dari 3. Oke, kamu rinci nanti ya tahapannya ya. Ya Pak. Satu lagi, kasihan nanti ini belum Khairiyah. Khairiyah kayaknya di kegiatan, semua di kegiatan, pelaksanaannya dirinci lagi ya. Ya, jadi persiapannya sama tadi, konsultasi kepada ini, jangan 2 kali. Saya rasa kalau kegiatanmu nanti arahnya ke belum optimal manajemen farmasi, berarti kamu melakukan konsultasi persiapanmu berarti mendata apa yang bisa dilakukan, melakukan pendataan apa tentang obat-obat itu. Iya, sama mengumpulkan kategori obat. Ya, itu yang kamu kerjakan di persiapan. Kemudian pelaksanaannya, kamu akan membuat apa? SOP kamu bikin? SOP sudah ada Pak, tinggal diperbaiki kembali. Nah, kamu bisa masukkan ke persiapan, mengkaji SOP. Jadi konsultasi dengan mentor, melakukan pendataan dan mengkaji SOP di persiapannya. Ya. Iya Pak. Kemudian pelaksanaannya, kamu baru melabel-label ini, dipecah lagi. Kira-kira dijadikan 2 kegiatan di pelaksanaannya ya. Oh iya Pak. Kamu bisa pecah jadi 2. Jangan cuma 1 ini. Ini banyak sekali nih. Banyak kamu bisa pecah-pecah ini sebetulnya. Ya. Iya. Kelompokkan kayak tadi. Supaya jadi 4 nanti ya. Nah. Oke, hanya itu kayaknya saya. Kegiatanmu sebetulnya cuma kamu gabung jadi cuma pelaksanaan toh. Coba bisa jadi pelaksanaannya jadi 2. Beri nama dia pelaksanaannya. Iya Pak. Iya Pak. 1 si Zul kenapa nggak ngirim? Ya sudah urusanmu. Saya sudah ada Pak. Ada kapan? tadi di grup Pak. Tadi pagi Pak. Tadi pagi sudah lewat. Nah, ini nanti dipercepat ya. Silakan ikuti teman tadi, perbaiki, silakan jadikan kemudian perbaiki baru diupload. Nah, berikutnya silakan buka lagi nanti, jangan di-share jangan diupload di LMS lagi.
lengkapi bab 1, baca dulu petunjuknya, baru kirim ke grup lagi untuk berikutnya ya. Silakan. Ya. Sebelum pertemuan berikutnya, kalau bisa sudah dibuat untuk lengkap sekarang. Bab 2-nya diperbaiki dulu, diupload, kemudian buat bab 1-nya, uploadnya di grup WA untuk lengkapnya. Jadi bab 2 yang sudah satu rancangan pada Sabtunya, kirim ke WA dulu. Nanti kita bahas seperti ini lagi. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, berarti saya sudah membahas bab 1 dan bab 2. Ya. Kalau kurang jelas, kita manfaatkan grup WA, karena waktunya terbatas di sini, hanya sampai dengan jam 9. Sekarang sudah jam 9. Itu. Jadi kalau yang belum jelas nanti disambung di grup WA. Nah, kalau mau cepat, saya koreksi seperti ini, upload duluan. Tapi jangan juga ngupload duluan, amburadul, mati aku kalau gitu nanti, aduh. Jadi kerjaannya banyak sekali ya. Kan waktu masih banyak nanti sebelum fix di-upload di grup, kita bisa chatting dulu di grup WA nanti kita manfaatkan. Oke, ada pertanyaan? Mohon izin bertanya Pak yang terkait tugas yang Bapak sampaikan, koreksi terhadap yang kami sudah kirimkan yang bab 2 itu Pak, itu maksimal dimasukkan kapan Pak? Maksudnya di LMS jam 12. Di LMS-nya besok tanggal 7. Oh, tanggal 7. Pak. Yang penting tanggalnya masih 7. Berarti jam 11 malam kan masih tanggal 7 juga. Nanti jam 12 malam baru ganti tanggal 8 itu. Nanti terakhir 23.59. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Kalau sudah cukup, saya rasa kita bisa stop untuk bimbingan kali ini. Kita lanjutkan lagi nanti pertemuan berikutnya dengan bab 1 sudah ya. Nah, silakan sistematika sudah ada yang download, sudah ada di share, ikuti aja itu. Yang hitam silakan pakai, yang merah silakan diganti kalimat saudara. Ya, oke. Baik Pak. Cukup jelas ya, saya rasa. Bu Muli, kalau sudah jelas, kalau ada Bu Muli, saya mau izin karena saya mau bergeser ke kelas lain. Jadi jadwal hari ini cukup padat karena saya harus masuk di kelas lain dan saya ada beberapa yang maju saya harus isi hari ini sehingga berurutan terus, nanti kasihan yang kelas berikutnya nanti terkurang waktunya ya. Oke, terima kasih perhatiannya, tolong diperbaiki dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Izin kalau nanti ada host yang hadir sini saya live duluan ya, saya keluar duluan dari grup. Anda tunggu, jangan keluar dulu kalau peserta ya. Karena saya mau masuk di kelas yang lain jam 9 ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak bimbingannya Pak. Oke guys, kita tinggal berdelapan. Cepat saja diperbaiki ya. Yang ditegur-tegur tadi langsung di ini saja. Siap. Pak Sul, kenapa baru kirim? Iya. Ya harus tadi perbaiki, terus tadi komen saja terus diperbaiki. Bapak ini kenapa tadi masuk lambat dan hama? Beres-beres saya dia. Memang juga. Yang diupload di LMS bab 2 atau besok. Terus ya. sebelum pertemuan tanggal 9 kita sudah ngirim di grup bab 1 dan bab 2. Nah, karena kalian punya tadi siapa tahu jangan kalian lambat punya, lagi Pak. kalian punya kan duluan, apa dia boleh di stop recording dulu ini kayaknya. oh, iya. Iya, astaga. Pak anu dulu, capture dulu. Screenshot dulu dan. Bisa. Cantik-cantik dulu. Oh Tuhan, saya masih record. Iya, stop recording. Stop dulu.